Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang elastisitas ya. Kita akan belajar tentang benda yang elastis ataupun yang sebaliknya yaitu plastis ya teman-teman. Nah, elastis itu apa sih? Elastis itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan kepadanya itu dihilangkan teman-teman. Jadi ketika gayanya itu dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk awalnya gitu ya. Itu adalah benda elastis. Nah, untuk benda plastis adalah benda yang tidak bisa untuk kembali ke bentuk awalnya ketika suatu gaya luar yang diberikan itu dihilangkan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya elastis ini dia ada ini ya, pegas, kemudian misalnya kalau di plastis ini ada plastisin gitu ya. Kemudian contoh lainnya misalnya ya yang sering kita ketemui di kehidupan kita sehari-hari, misalnya gelang ya, gelang karet. Itu kan ketika kalian tarik gelangnya kan dia akan kembali lagi ya ke bentuk awalnya. Itu dia contohnya adalah elastis ya. Nah, kemudian misalnya kalau plastis itu contoh lainnya adalah plastik ya, plastik yang kalian biasanya gunakan itu ketika kalian tarik kan dia tidak akan kembali lagi ya ke bentuk awalnya. Ketika kalian tarik itu plastiknya itu kalian tarik gitu kan sampai dia berubah bentuk, itu kan dia tidak akan kembali lagi ke bentuk awalnya itu gitu kan. Ini contohnya yang elastis dan plastis gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada perbandingan sifat elastis dan plastis pada suatu zat padat ya teman-teman. Nah, misalnya di sini ada suatu pegas ya, ini ada pegas, kemudian di sini ada plastis, sifat plastis atau plastisin ya. Nah, ini misalnya kalau dalam pegas, ini misalnya bentuk awalnya itu seperti ini ya teman-teman. Bentuk awalnya seperti ini. Kemudian ketika dia diberikan suatu regangan, dia ditarik nih pegasnya. Pegasnya itu dia ditarik. Kemudian dia nanti bentuk akhirnya itu dia akan balik lagi seperti ini ya. Bentuk akhirnya dia akan sama seperti bentuk awalnya. Kemudian kalau plastis ya, di sini ada contoh plastisin, misalnya plastisin dia awalnya bentuknya bulat, kemudian kalian tarik gitu ya plastisinnya itu sehingga dia seperti ini, kayak kita ditarik gitu kan misalnya plastisinnya. Nah, nanti bentuk akhirnya plastisin itu nggak bisa lagi untuk kembali ke seperti ini teman-teman ya. Jadi dia nanti bentuk akhirnya akan seperti ini. Nah, ini perbandingan sifat elastis dan juga plastis ya teman-teman. Kemudian di sini ada grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Di sini ada grafik ya teman-teman. Di sini ada titik O, kemudian A, batas linearitas, kemudian batas elastisitas dan titik patah. Jadi di sini ketika garis lurus AOA ini dia ini akan menunjukkan kesebandingan antara gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang teman-teman. Jadi ketika gaya yang diberikan itu misalnya delta x ya, gayanya juga akan sebesar delta x itu. Jadi dia akan sebanding antara perubahan panjangnya dengan gaya yang diberikan gitu. Itu antara titik 0 O dengan A. Nah, kemudian garis OB ini menunjukkan pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Jadi misalnya itu suatu benda itu ditarik, ketika dia masih di titik O sampai B ini, dia itu masih bisa kembali ke bentuk awalnya itu, masih bisa kembali ke bentuk semulanya itu. Kemudian jika dia ditarik lagi, suatu pegas itu misalnya ditarik lagi sehingga dia sampai ke titik C. Ketika dia ditarik sampai ke titik C, maka dia itu gak bisa lagi teman-teman untuk kembali ke bentuk semulanya itu gitu ya. Jadi dia gak bisa lagi kembali ke titik semulanya itu, sehingga benda ya di sini ketika benda elastis yang terus ditarik sampai dia itu menemui titik C ini, dia akan bersifat plastis gitu. Jadi sebenarnya benda-benda yang elastis itu ketika dia ditarik sampai maksimal, kemudian dia itu bisa juga untuk ke sifat plastis gitu teman-teman, karena dia sudah ditarik ke titik maksimalnya itu sehingga dia tidak bisa lagi ke bentuk awalnya itu tadi.
Selanjutnya ini ada rumus modulus elastisitas ya, atau modulus Young. Di sini biasanya simbolnya itu biasanya ditulis simbol E atau ditulis juga simbol Y biasanya teman-teman kalau di rumus. Nah, di sini kita pakai simbolnya E ya, modulus elastisitas, yang mana modulus elastisitas ini adalah tegangan dibagi dengan regangan ya teman-teman. Nah, tegangan ini sendiri persamaannya adalah F dibagi dengan A, gaya dibagi dengan luas penampang ya untuk tegangan. Kemudian kalau untuk regangan itu sendiri persamaannya adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula gitu ya teman-teman. Sehingga kita bisa tuliskan di sini modulus elastisitas adalah di sini ya, E sama dengan F dikali pertambahan panjang awal dibagi dengan luas penampang dikali perubahan panjangnya gitu ya. Nah, ini untuk keterangannya ya. Nah, di sini ya, untuk regangan itu dia tidak punya satuan teman-teman. Jadi dia tidak punya satuan, tidak punya dimensi untuk regangan. Nih ya, ini untuk persamaan detailnya. Jadi tegangan itu adalah gaya dibagi luas permukaan benda. Kemudian untuk regangan adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang awalnya gitu ya. Kemudian hukum Hooke ya, kita ke hukum Hooke. Hukum Hooke ini ditemukan oleh ilmuwan fisikawan Inggris bernama Robert Hooke ya teman-teman, sehingga di sini dinamakanlah hukum Hooke ya, yang diambil dari namanya. Nah, hukum Hooke ini berbunyi jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas ini sebanding dengan gaya tarikannya. Jadi, jika tidak melampaui batas elastisitas yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu dia sebanding ya, antara gaya dengan pertambahan panjangnya itu sebanding. Jika tidak melampaui batas elastisitasnya gitu ya. Ini untuk persamaan hukum Hooke. Jadi F sama dengan K dikali delta X. K ini sendiri adalah konstanta pegas. Kemudian delta X nya itu sendiri adalah pertambahan panjangnya ya. Nah, kemudian karena dia itu sebanding ya teman-teman antara F dan delta X nya, jadi grafiknya seperti ini ya. Jadi ini awalnya misalnya pegasnya ini panjangnya sampai segini doang teman-teman. Kemudian pegas itu dikasih massa di sini di bawahnya, sehingga dia mulur ke bawah gitu ya, mulur ke bawah sepanjang ini, sehingga di sini ada delta X. Kemudian ini ada gayanya, kemudian K-nya itu bisa dicari ya, konstanta pegasnya bisa dicari. Selanjutnya adalah susunan seri dan paralel pegas. Jadi ada dua susunan ya teman-teman, seri dan paralel. Nah, serinya pegas ini bentuknya seperti ini ya, dia bertumpuk seperti ini. Nah, untuk paralel dia bentuknya sejajar gini ya teman-teman, berjajar bentuknya yang paralel. Nah, untuk persamaannya seri dan paralel ini berbeda ya teman-teman. Jadi untuk rumus yang seri dia 1/ks ya, 1 konstanta seri sama dengan 1/k1 plus 1/k2. Misalnya ini ada 2 pegas berarti ya 1/k1 plus 1/k2 gitu ya. Kalau ini untuk paralel, nah kalau untuk paralel dia langsung ditambahin aja. Jadi konstanta paralel itu langsung ditambahin aja, berarti konstanta 1 ditambah dengan konstanta 2 gitu ya. Selanjutnya untuk manfaat pegas dalam keseharian ini misalnya yang pertama ada sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan. Di sini seperti yang ada di motor kalian masing-masing, pasti kalian temukan ada bentuk seperti ini ya di motor. Semua motor pasti ada. Karena di sini adalah yang sangat berguna banget untuk kita ketika kita misalnya ada lubangan gitu ya di jalan mungkin, kemudian ada polisi tidur gitu ya, itu yang bisa meredam kejutan biar kita itu nggak
nggak jatuh gitu ya, nggak terlalu keras guncangannya gitu. Ini untuk suspensi di kendaraan bermotor. Kemudian selain itu juga ada pegas di dalam setir kemudi. Jadi di setir kemudi ini kan dia bisa di dalamnya itu ada ini pegasnya ya teman-teman. Jadi dia nanti bisa kembali ke bentuk awalnya lagi ketika dia didorong, kemudian dilepaskan dorongannya itu. Kemudian untuk selanjutnya ada spring bed ya, kasur yang biasanya dipakai sehari-hari. Ini juga ada pegasnya di dalamnya, sangat berguna banget ya untuk kita. Kemudian misalnya kalau permainan itu ada apa ya, ketapel ya, ketapel itu mungkin bisa juga contohnya. Kemudian kita ke contoh soal ya. Di sini misalnya ada sebuah kawat logam yang berpenampang 4 kali 10 pangkat min 2, ini meter kuadrat ya, meter kuadrat, dan memiliki panjang 1 meter, ditarik dengan gaya 2000 Newton sehingga panjang kawatnya bertambah menjadi 1,04 meter. Berapakah modulus elastisitasnya? Nah, tadi kan modulus elastisitas tuh rumusnya apa ya? Ada yang masih ingat? Rumusnya modulus elastisitas itu adalah Y atau E ya. Di sini bolehlah ditulis Y atau modulus Young atau modulus elastisitas sama dengan F dikali L0, jadi panjang mula-mula dibagi dengan luas penampang dikali dengan perubahan panjang. Nah, perubahan panjang itu kan berarti kan ini ya, perubahan panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. Jadi di sini L dikurangi dengan L0 gitu ya. Berarti langsung kita masukin aja. Di sini F-nya adalah 2000, kemudian L0-nya itu adalah awalnya tadi 1 meter ya. Kemudian dibagi dengan luas penampangnya tadi 4 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan perubahan panjangnya. Perubahan panjang berarti 1 meter tadi ya, panjang mula-mula dikurangi dengan panjang akhir ya, panjang akhir dikurangi dengan panjang mula-mula ya. Sehingga di sini ketemu 1/8 dikali 10 pangkat 9. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Selanjutnya untuk contoh soal hukum Hooke ya. Hukum Hooke di sini ada pegas, ada 3 pegas. Masih ada yang masih ingat ini susunan apa? Nah, untuk yang atas ini adalah susunan paralel ya teman-teman. Ini susunan paralel. Kemudian nanti ketika ini sudah dikerjakan kan jadinya dia 1 pegas doang tuh. Nanti baru dia diserikan dengan yang bawah gitu ya. Oke, kita bahas. 3 buah pegas masing-masing memiliki konstanta 600 Newton per meter, disusun seperti gambar di samping. Jika susunan pegas ditarik dengan gaya 1,6 Newton, berapakah pertambahan panjangnya gitu kan. Berarti yang ditanya adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang tadi apa? Pertambahan panjang itu adalah delta X ya. Di sini diketahui konstantanya masing-masing pegas adalah 600. Kemudian gayanya adalah 1,6 Newton. Berarti kita di sini harus nyari dulu teman-teman. K-nya itu berapa? Ini kan ada 3 ya. Ada 3 pegas. Berarti ini paralel ya tadi ya. Ini paralel. Nah, kalau paralel berarti rumusnya itu KP sama dengan apa? KP sama dengan K1 ditambah dengan K2. Berarti di sini K paralel sama dengan 600 ditambah dengan 600 gitu ya. Kemudian baru kalau sudah diparalelkan yang atas, kan sudah diparalelkan berarti kan jadinya tinggal 1 nih. Maksudnya itu ini ketika setelah dia diparalelkan kan jadinya dia nanti tinggal 1 pegas gitu ya. 2 pegas ini nanti jadinya 1 pegas gitu ya. Sehingga ini jadinya 1200. Kemudian setelah itu dia diserikan, baru dia diserikan hasil dari paralel ini tadi diserikan dengan yang ada di bawah ini, pegas yang ada di bawah. Pegas yang ada di bawah itu dia tadi 600 juga ya. Sehingga kita serikan. Seri tadi persamaannya apa teman-teman? Seri itu persamaannya adalah 1/Ks sama dengan 1/K1 plus 1/K2 ya, untuk 2 pegas gitu. Jadi ini 1/K1 nya ini kita pakai yang 1200 tadi yang udah kita
ketemukan tadi ya nilainya, kemudian tambah dengan pegas yang ada di sini 1/600 sehingga kita samakan penyebutnya, jadinya hasilnya adalah 3/1200 gitu ya. Nah kemudian kalau sampai sini kalian harus ingat, berarti kalau udah sampai 3/1200 kayak gini berarti kita harus nyari KS nya. Ini kan tadi kan hasil 1/KS ya, ini kan 1/KS, berarti harus dicari dulu KS nya berapa, berarti dibalik dulu teman-teman. Berarti ini harusnya 1200 dibagi dengan 3 sehingga baru ketemu hasilnya. Konstantanya ini totalnya adalah 400 Newton per meter gitu ya. Sehingga dari sini baru kita cari F sama dengan K dikali delta X, sehingga F nya tadi 1,6, K nya tadi 400, berarti delta X nya berapa gitu kan. Berarti delta X adalah 1,6 dibagi 400, hasilnya adalah 0,004 meter gitu ya. Oke, cukup sekian materi elastisitas hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan silakan boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Cukup sekian dari Bu Fadil, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Fadil mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.